Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton dimanapun berada. Saya Herdi Syaf, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Paramadina Angkatan 2002-2003. Kali ini saya akan membawakan buku Behavioral Economics and Finance oleh Michael Baddeley, second edition, yaitu di chapter 4 mengenai Prospect and Regrets. Pengenalannya, bab ini memperkenalkan teori prospek yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky, yang menggambarkan bagaimana manusia cenderung memiliki preferensi yang berbeda dalam menghadapi potensi keuntungan dan kerugian. Bab ini dimulai dengan mengeksplorasi beberapa paradoks perilaku yang mengarah pada pemikiran ulang pendekatan standar dalam evolusi teori prospek Kahneman dan Tversky. Beberapa batasan pada penalaran statistik yang mungkin menjelaskan paradoks perilaku ini kemudian dibahas, yang mengarah ke kritik Kahneman dan Tversky terhadap teori utilitas yang diharapkan. Selanjutnya, alternatif teori prospek Kahneman dan Tversky untuk teori utilitas yang diharapkan akan dianalisis, masuk batas, perkembangan dan alternatifnya, termasuk teori prospek kumulatif, model akuntansi mental Thaler, dan teori penyesalan Luhms dan Sutton. Yang pertama, paradoks perilaku. Paradoks perilaku ini menyoroti pola dan kecenderungan manusia yang terkadang bertentangan dengan asumsi-asumsi rasional dalam ekonomi tradisional. Beberapa yang dibahas antara lain tentang Saint Petersburg Paradox, Allais Paradox, Ellsberg Paradox, juga Bayes' Rule, dan Monty Hall Problem. Paradoks Saint Petersburg adalah menentang intuisi kita tentang penilaian utilitas dan implikasi ekonomi dari permainan dengan pembayaran tak terbatas. Paradoks Saint Petersburg menyoroti ketidakcocokan antara nilai harapan matematis dan penilaian subjektif manusia terhadap utilitas dan preferensi. Meskipun nilai harapan matematis menunjukkan bahwa permainan ini bernilai tidak terbatas, orang mungkin enggan membayar jumlah yang besar untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. Paradoks ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana manusia menilai dan membuat keputusan dalam situasi-situasi di mana nilai harapan matematis bertentangan dengan preferensi dan utilitas yang dirasakan. Inti dari paradoks ini adalah bahwa ketidaksesuaian antara teori ekonomi dan intuisi manusia tentang penilaian utilitas dan nilai. Paradoks ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti resiko, preferensi pribadi, dan persepsi utilitas subjektif dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi seseorang, bahkan jika hasil matematisnya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Berikutnya ada paradoks Allais. Paradoks Allais adalah paradoks dalam teori pengembangan keputusan yang diperkenalkan oleh ekonom Maurice Allais pada tahun 1953. Paradoks ini mengungkapkan ketidaksesuaian antara preferensi yang dijelaskan oleh teori utilitas yang diharapkan dan perilaku sebenarnya dalam menghadapi resiko. Paradoks Allais menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti resiko aversion dan penilaian utilitas yang bergantung pada konteks dan preferensi individu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan risiko. Selanjutnya ada paradoks Ellsberg. Paradoks Ellsberg adalah paradoks dalam teori pengambilan keputusan yang diperkenalkan oleh ekonomi Daniel Ellsberg pada tahun 1961. Paradoks ini menyoroti tentang ketidaksesuaian antara perilaku yang diamati dalam menghadapi ketidakpastian dan teori pengambilan keputusan yang berdasarkan pada preferensi resiko. Paradoks Ellsberg menyoroti adanya kecenderungan manusia untuk menghindari ketidakpastian yang tidak diketahui atau ambiguitas. Hal ini berlawanan dengan asumsi dalam teori utilitas yang diharapkan di mana pengambilan keputusan harus berdasarkan pada penilaian objektif terhadap probabilitas. Berikutnya ini ada contoh gambaran dari paradoks Allais. Conlist tahun 1989 menggambarkan serangkaian perjudian di mana orang memilih antara lotre. Pertaruhan pertama, pilih A atau A bintang. Lotre A, $1 juta dengan pasti. Lotre A bintang, 1% peluang 0, 89% kemungkinan $1 juta, 10% kemungkinan $5 juta. Lalu ada pertaruhan 2, pilih B atau B bintang. Lotre B, 89% peluangnya 0, 11% kemungkinan peluangnya $1 juta. Lotre B bintang, 90% peluang 0, 10% kemungkinan $5 juta. Teori ekonomi standar memprediksi bahwa seseorang preferensi yang konsisten akan memilih B jika mereka memilih A, dan B bintang jika mereka memilih A bintang.
Manakah dari pasangan ini yang mereka pilih akan tergantung pada keengganan mereka terhadap resiko. Nilai yang diharapkan untuk A kurang dari nilai yang diharapkan untuk A bintang, tapi kemungkinan 0 dihilangkan. Demikian pula, nilai yang diharapkan untuk B kurang dari nilai yang diharapkan untuk B bintang. Namun, bukti eksperimental menunjukkan bahwa orang sungguhan biasanya memilih kombinasi A bintang, B, dan B bintang A yang tidak konsisten. Pilihan tidak sepenuhnya acak, namun Collins mengamati pola sistematis. Pelanggaran IUT lebih sering melibatkan kombinasi A, B bintang daripada A bintang dan B. Berikutnya ada gambaran dari paradoks Ellsberg. Paradoks Ellsberg yang pada tahun 1961 dapat diilustrasikan dengan permainan Gucci. Sebuah Gucci berisi 90 bola, 30 bola adalah bola merah, dan sisanya adalah kombinasi bola hitam dan kuning yang tidak diketahui. Subjek diminta untuk preferensi mereka akan dua perjudian tersebut. Yang pertaruhan ketiga, jika satu bola diambil dari Gucci, apakah Anda akan bertaruh A merah atau B hitam? Lalu di pertaruhan keempat, jika satu bola diambil dari Gucci, apakah Anda akan bertaruh C merah atau kuning, atau D hitam atau kuning? Subjek diberi banyak waktu untuk membuat pilihan mereka. Ellsberg menemukan bahwa banyak orang lebih suka bertaruh merah di pertaruhan 3 dan hitam atau kuning di pertaruhan 4. Ellsberg mengamati bahwa ini adalah pelanggaran terhadap prinsip hal yang pasti, yang mensyaratkan bahwa jika A lebih disukai daripada B, maka C harus lebih disukai daripada D. Ellsberg mengaitkan ketidakkonsistenan ini dengan keengganan ambiguitas dalam menghadapi ketidakpastian. Lalu berikutnya ada aturan Bayes dan masalah Monty Hall. Aturan Bayes ini adalah prinsip dalam teori probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian berdasarkan informasi yang sudah diketahui sebelumnya. Aturan ini dinamai dari matematikawan Inggris Thomas Bayes. Aturan Bayes menyediakan kerangka kerja formal untuk mempengaruhi probabilitas suatu kejadian setelah mendapatkan informasi tambahan. Ini berguna dalam pengambilan keputusan dan penilaian probabilistik yang lebih akurat. Berikutnya ada teori utilitas yang diharapkan atau expected utility theory. Dikembangkan oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern pada tahun 1944. Inti dari teori IUT ini adalah bahwa manusia mengambil keputusan berdasarkan utilitas yang diharapkan dari hasil yang mungkin terjadi. Utilitas ini mengacu pada ukuran subjektif dan dari kepuasan atau nilai yang diberikan kepada individu terhadap hasil-hasil yang mungkin terjadi. Aspek mendasar dari analisis Kahneman dan Tversky tentang teori prospek adalah kritik mereka terhadap teori utilitas yang diharapkan ini atau IUT. Konsep nilai yang diharapkan dan utilitas yang diharapkan dikembangkan oleh Bernoulli dan yang lainnya dari abad ke-18 dan seterusnya, tetapi hanya menemukan jalan mereka ke ekonomis arus utama pada pertengahan abad ke-20. Kritik Kahneman dan Tversky terhadap IUT ini. Dalam mengembangkan teori prospek, Kahneman dan Tversky pada tahun 1979 memulai dengan kritik terhadap teori utilitas standar yang diharapkan atau IUT dan menjelaskan bagaimana perilaku dunia nyata lebih baik dijelaskan oleh teori prospek. Teori utilitas yang diharapkan adalah teori normatif, memotret bagaimana orang rasional harus berperilaku, dan teori pasif atau deskriptif, memotret bagaimana orang berperilaku. Banyak orang yang mungkin akan memilih untuk tidak merencanakan hidup mereka dengan cara yang tidak logis dan tidak konsisten. Sehingga, sebagai teori normatif, IUT memiliki lebih banyak manfaat. Bahkan, masalah normatif dapat dimasukkan di dalamnya. Secara normatif, jika fungsi utilitas dapat diperluas dengan benar untuk memasukkan preferensi untuk sumber utilitas non-moneter, seperti ekuitas, maka kebanyakan orang ingin bertindak dengan cara yang diprediksi oleh IUT. Menurut Kahneman dan Tversky, masalah paling mendalam dalam IUT ini adalah legitimasinya sebagai teori positif. Masalahnya adalah beberapa orang tidak dapat bertindak seperti orang yang diprediksi oleh IUT ini. IUT tidak memiliki kekuatan prediktif sehingga peranannya sebagai teori deskriptif positif dikompromikan. Kahneman dan Tversky berpendapat bahwa IUT tidak memberikan deskriptif yang memadai tentang perilaku manusia di dunia nyata. Mereka menemukan bahwa pilihan orang yang tidak konsisten dengan IUT dan temuan ini serupa di semua sampel. Kahneman dan Tversky mengidentifikasi bahwa efek anomali umum dalam keputusan orang, efek kepastian, efek isolasi, dan efek refleksi. Efek kepastian. Efek ini dapat diilustrasikan dengan contoh Kahneman dan
Fresky dengan set dua pilihan. Pertaruhan pertama, pilihan antara A dan B, dan pertaruhan kedua, pilihan antara C dan D. Ini pada dasarnya sama dengan pilihan paradox Alais tadi yang dijabarkan, tapi dengan skenario yang diperketat sebagai berikut. Di pertaruhan kelima, pilih A atau B. Peluang yang A, peluang 33% dari 2.500, peluang 66% dari 2.400, dan peluang 1% dari 0. Yang B, 2.400 dengan pasti. Pertaruhan ke-6, pilihan C atau D. Yang C peluangnya 33% dari 2.500 dan peluang 67% dari 0. Yang D peluang 34% dari 2.400 dan peluang 66% dari 0. Perhatikan bahwa untuk rangkaian pertaruhan ini, perbedaan nilai yang diharapkan untuk A dan B adalah 9, dan perbedaan nilai yang diharapkan untuk C dan D juga 9. Juga probabilitas yang hasilnya adalah 0, hanya 1% lebih rendah dari B relatif terhadap A. Dan untuk D, relatif terhadap C. Jadi dalam pengertian ini, pertaruhan 5 dan 6 adalah sama, dan pilihan yang konsisten dalam memilih C jika Anda memilih A, dan memilih D jika Anda memilih B. Salah satu dari rangkaian pilihan ini dapat dibenarkan berdasarkan teori UT tersebut. Pasangan mana yang Anda pilih dan akan tergantung pada beberapa untuk menghindari resiko Anda. Namun pilihan sebenarnya tidak konsisten. Kahneman dan Tversky menemukan bahwa pilihan sebenarnya secara luas mirip dengan temuan konflik yang sebelumnya di tahun 1989, sebagaimana diuraikan di atas. Dan 18% orang memilih A, tetapi 83% orang memilih C. Demikian pula 82% memilih B, tetapi hanya 17% memilih D. Sebagian besar orang yang memilih B beralih ke C ketika mereka tidak ditawari prospek tertentu. Lebih tepatnya untuk pilihan C dan D, kecuali Anda sangat menghindari resiko, akan masuk akal untuk memilih C, dan memang sebagian besar orang, yaitu 83%-nya memilih C. Hanya 17% orang yang cukup menghindari resiko untuk mengambil kesempatan yang sedikit berkurang untuk tidak mendapatkan apa-apa. Anda akan mengharapkan proporsi yang sama, rendahnya dari orang yang sangat menghindari risiko menghadapi pilihan antara A atau B. Dengan A hanya kemungkinan 1%, yang sangat kecil untuk tidak mendapatkan apa-apa. Namun lebih banyak orang menghindarinya, menunjukkan penghindaran risiko yang ekstrim. Hanya 18% orang lebih memilih A daripada B, dan 82% orang memilih hasil tertentu dari 2.400. Ini menunjukkan bahwa orang kelebihan berat badan hasil tertentu, orang berperilaku sangat berbeda ketika ditawarkan hasil yang dijamin relatif terhadap bagaimana mereka berperilaku ketika ditawarkan hasil yang hanya sedikit lebih kecil kemungkinannya, yaitu sangat mungkin. Kahneman dan Tversky menyebut efek ini efek kepastian, dan keberadaannya tidak konsisten dengan UT tadi. Efek kepastian adalah pelanggaran aksioma substitusi dan ilustrasi lebih lanjut dari paradox Alais yang dibahas di atas. Bukti eksperimental juga mengungkapkan pada pelanggaran dari aksioma substitusi. Ketika probabilitas satu, hasil adalah 2 kali lipat hasil yang lain. Pilihan akan tergantung pada apakah probabilitasnya rendah atau tinggi. Kahneman dan Tversky menginstruksikan ini dengan pasangan pilihan berikut. Pilih A atau B, peluang 45% dari 6.000 di pilihan A, dan pilihan B peluang 90% dari 3.000. Yang pilih C, peluang 1% dari 6.000, dan yang pilih D, peluang 2% dari 3.000. Untuk pertaruhan A dan B, 85% memilih B. Untuk pertaruhan C dan D, 73% memilih C. Perhatikan bahwa jumlahnya sama. Probabilitas B adalah 2 kali lipat probabilitas A. Probabilitas D adalah 2 kali lipat probabilitas C. Bahkan jika asumsi penghindaran resiko santai, IUT memprediksi bahwa orang yang menghindari resiko akan memilih hasil yang lebih mungkin. Pencari resiko akan memilih hasil yang lebih besar, tetapi bukti Kahneman dan Tversky menunjukkan bahwa orang tidak konsisten dalam pilihan mereka antara prospek resiko. Pilihan orang bergeser tergantung kepada apakah mereka memilih antara probabilitas yang lebih besar, tapi kecil kemungkinannya, ketika probabilitas 86% memilih hasil yang lebih kecil, tapi lebih mungkin. Ini menunjukkan non-linearitas dalam fungsi nilai, fungsi yang menangkap hubungan antara utilitas yang diharapkan dan besarnya imbalan. Berikutnya adalah efek refleksi.
Kahneman dan Tversky menemukan bukti lebih lanjut tentang nonlinearitas dalam fungsi nilai dalam bukti eksperimental tentang kerugian. Mengikuti Markowitz tahun 1952 yang mengidentifikasi kecenderungan untuk mencari resiko. Ketika menghadapi kerugian, Kahneman dan Tversky mengatur di mana subjek eksperimen mereka memilih antara kerugian, bukan keuntungan. Eksperimen ini memberikan bukti yang lebih kuat terhadap IUT karena preferensi resiko bergeser ketika orang memilih antara kerugian. Preferensi untuk kerugian adalah refleksi bayangan cermin dari preferensi untuk keuntungan. Sedangkan IUT akan memprediksi orang yang menghindari risiko sama enggaknya ketika menghadapi kerugian seperti kita melihat keuntungan. Sebagai ilustrasi, Kahneman dan Tversky membandingkan pilihan sebagai berikut. Pertaruhan 9, pilih A atau B. Yang A peluang 80% dari 4.000 keuntungan, yang B keuntungan tertentu sebesar 3.000. Di pertaruhan 10, pilih C atau D. Peluang 80% dari kerugian 4.000 di pilihan C, dan di pilihan D kerugian tertentu 3.000. Untuk pertaruhan 9, terbukti eksperimental Kahneman dan Tversky menunjukkan bahwa 80% subjek memilih B. Untuk pertaruhan 10, 92% subjek memilih C. Preferensi untuk prospek negatif, yaitu kerugian, adalah cerminan preferensi untuk prospek positif. Subjek Kahneman dan Tversky menghindari resiko dalam domain keuntungan, tapi mereka mencari resiko dalam domain kerugian. Dalam domain kerugian maksudnya. Kahneman dan Tversky menyebut fenomena ini sebagai efek refleksi dan ini mengungkapkan orang mengambil resiko lebih besar untuk menghindari kerugian, sebuah fenomena yang terkait dengan penghindaran kerugian. Berikutnya ada efek isolasi. Efek isolasi adalah tentang fakta bahwa orang mengabaikan komponen umum dalam alternatif. Apakah komponen umum itu adalah hasil atau probabilitas? Kahneman dan Tversky membandingkan beberapa pilihan di mana preferensi dirubah oleh representasi probabilitas yang berbeda. Meskipun secara objektif, pilihannya identik. Misalnya mereka menganalisis pilihan permainan dalam dua tahap sebagai berikut. Di pertaruhan 11, pilih A atau B, diberi peluang 75% untuk tidak mendapatkan apa-apa dan peluang 25% untuk pindah ke tahap pilihan. Pilih antara A atau B. Yang A peluangnya 80% dari 4.000, yang B imbalan tertentu sebesar 3.000. Pertaruhan 11 adalah versi 2 tahap dari pertaruhan 1 tahap sebagai berikut. Di pertaruhan 12, pilih C atau D. Di pilihan C 4.000 dengan probabilitas 20% dan di pilihan D ada 3.000 dengan probabilitas 25%. Untuk pertaruhan 11, peluang untuk mencapai tahap 2 hanya 25%, sehingga semua hasil terhadap kedua hasil tersebut harus dikalikan dengan 0,25 untuk mencerminkan fakta bahwa hanya ada peluang 25% untuk memainkan terhadap kedua permainan 2 tahap. Jadi jika A memberikan 4.000 pada tahap kedua, maka probabilitas 4.000 adalah 0,25% dikali 80%, yaitu 20%. Dan jika B memberikan 3.000, maka tahap kedua akan probabilitasnya 3.000, yaitu 0,25 kali 1, yaitu 25%. Pertaruhan 11 dan 12 ini pada dasarnya adalah pilihan yang sama. Namun subjek Kahneman dan Tversky mendekati pertaruhan 11 dan 12 ini dengan cara yang berbeda. Untuk pertaruhan 11, 22% subjek memilih A dan 78% memilih B. Tapi untuk pertaruhan ke-12, 65% memilih A dan 35% memilih B. Preferensi mereka tidak konsisten dan tergantung pada cara di mana pertaruhan dibingkai. Menurut IUT, orang harus fokus pada probabilitas keadaan akhir. Orang tidak memperlakukan permainan berurutan seolah-olah itu adalah permainan standar. Dalam permainan panggung mereka mengabaikan tahap pertama. Berikutnya efek isolasi. Demikian pula ketika hasil yang sama diwakili dengan cara yang berbeda, orang akan membuat pilihan yang tidak konsisten, seperti yang diilustrasikan dengan set prospek berikutnya. Di pertaruhan ke-13, pilih A atau B, bayangkan bahwa Anda memulai dengan sumbangan positif sebesar 1.000 dan memiliki yang berikut dengan pilihan A peluang 50% dari 1.000, yang B imbalan tertentu sebesar 500. Kahneman dan Tversky membandingkan pertaruhan 13 dengan pertaruhan ke-14. Yang di 14 pilih C atau D, bayangkan bahwa Anda mulai dengan sumbangan positif sebesar 2.000 kemudian memilih antara yang C 1.000 kerugian dengan probabilitas 50% atau 50% kemungkinan 2.000 atau 50% kemungkinan 1.000. Dan yang pilihan D 500 kerugian dengan pasti.
yaitu 1.500 kerugian yang pasti. Untuk pertaruhan ke-13, imbalan bersih dari A adalah 1.000 dengan probabilitas 50% dan 2.000 dengan probabilitas 50%. Hasil bersih dari B adalah 1.500 dengan pasti. Untuk pertaruhan 14, hasil bersih dari C adalah peluang 50% dari 1.000 dan peluang 50% dari 2.000. Dan hasil bersih dari B adalah 1.500 tertentu. Hasil dalam pertarungan 13 dan pertaruhan 14 ini identik, namun pilihannya bervariasi. Untuk 13, 16% memilih A dan 80% memilih B. Untuk pertaruhan 14, 69% memilih C dan 31% memilih D. Preferensi tidak invarian. Hasil eksperimen ini juga konsisten dengan efek refleksi karena preferensi untuk kerugian adalah bayangan cermin dari preferensi untuk keuntungan. Sekali lagi, tidak konsisten dengan teori utilitas yang diharapkan, tetapi konsisten dengan teori prospek. Teori prospek dari Kahneman dan Tversky membangun untuk merekonsiliasi beberapa anomali perilaku umum. Mereka berpendapat bahwa pilihan dibuat sebagai hasil dari dua proses berurutan yang terpisah. Ada dua fase dari proses tersebut, yaitu fase pengeditan dan fase evaluasi. Fase pengeditan yaitu menyederhanakan representasi prospek. Dilakukan dengan tiga hal, yaitu pengkodean, kombinasi, dan pembatalan. Selanjutnya ada proses evaluasi. Pengambilan keputusan dapat memilih prospek dengan nilai harapan tertinggi. Evaluasi akan sangat tergantung pada sifat prospek. Apakah prospek yang pertama positif, semua untung dan bernilai lebih dari 1, atau negatif, semua pilihan untung dan bernilai kurang dari 1, atau kombinasi dari untung dan rugi dan probabilitasnya kurang dari 1. Kahneman dan Tversky menyatakan bahwa secara eksplisit ini akan mengarah pada model di mana pilihan melanggar prinsip-prinsip normatif pilihan, dan pilihan yang dibuat mungkin tidak konsisten, intransitif, dan atau didominasi oleh alternatif yang lebih baik. Teori mereka bertujuan untuk menjelaskan anomali dalam pilihan dunia nyata yang tidak dapat dijelaskan oleh teori IUT tadi. Nah, berikut ini ada prospek teori value function dari Kahneman dan Tversky. Fungsi value dalam teori prospek, ada dua elemen untuk nilai prospek yang diedit, bobot keputusan yang ditetapkan untuk setiap probabilitas dan nilai subjektif dari hasil. Menurut teori prospek, nilai subjektif ditentukan oleh perubahan utilitas dan khususnya nilai subjektif penyimpangan dari titik referensi. Fitur penting dari fungsi nilai teori prospek yaitu ada 3. Di antaranya nilai ditentukan relatif terhadap penyimpangan dari titik referensi, dan ini belum tentu 0. Yang kedua, umumnya fungsi nilai cekung untuk keuntungan dan cembung untuk kerugian. Dan yang terakhir, fungsi nilai lebih curam untuk kerugian daripada keuntungan. Ini mengikuti dari fungsi kedua dan ketiga bahwa fungsi nilai akan paling curam pada titik referensi, dan fungsi nilai hipotesis Kahneman dan Tversky memiliki bentuk S, seperti yang digambarkan pada gambar ini. Berikutnya teori prospek kumulatif. Kahneman dan Tversky mengakui bahwa teori mereka memiliki keterbatasan karena tidak dapat menangkap pilihan kompleks, misalnya dalam permainan penawaran. Akan tetapi, ada pelanggaran dengan dominasi yang juga teori prospek tidak memberikan wawasan tentang tugas yang lebih kompleks ketika lebih dari 2 prospek tersedia. Misalnya prospek penawaran. Teori ini juga tidak menangkap faktor-faktor yang lebih kompleks yang mempengaruhi sikap terhadap prospek seperti norma-norma sosial, keamanan, kehati-hatian, dan informasi yang salah. Berikutnya ada teori penyesalan atau regret teori. Loomis dan Sugden di tahun 1982 merumuskan teori penyesalan sebagai alternatif yang lebih sederhana dan lebih intuitif. Untuk teori prospek Kahneman dan Tversky, mereka menganalisis perilaku individu yang menghadapi sejumlah negara alternatif di dunia. Masing-masing keadaan ini memiliki probabilitas yang dapat ditafsirkan sebagai probabilitas objektif atau jika pengetahuan tidak ada sebagai probabilitas subjektif. Individu harus memilih antara tindakan di mana setiap tindakan adalah beberapa kelipatan konsekuensi yang didefinisikan secara luas. Loomis dan Sugden menggambarkan model mereka dalam hal konsekuensi yang ditangkap oleh perubahan kekayaan. Namun ini tidak penting untuk teori mereka. Inovasi relatif dari teori prospek adalah bahwa ada hubungan yang jelas antara tindakan, konsekuensi, dan keadaan dunia. Sedangkan konsep prospek tidak mengaitkan konsekuensi dengan keadaan dunia. Dalam teori penyesalan, ada satu konsekuensi untuk setiap keadaan dunia, sedangkan dalam teori prospek, sejumlah tindakan yang berbeda mungkin berkaitan dengan masing-masing kelompok. Ya,
demikian apa yang dapat saya sampaikan. Bila kita dapat merangkum dari apa yang telah saya jabarkan tadi, yaitu diantaranya Kahneman dan Tversky menyajikan teori prospek sebagai teori alternatif dari teori resiko ekonomi konvensional, yaitu teori utilitas yang diharapkan atau UT tadi. Untuk menjelaskan sejumlah paradoks perilaku yang tidak dapat dijelaskan oleh teori utilitas yang diharapkan. Teori prospek berbeda dari teori utilitas yang diharapkan dalam cara-cara utama yang mencerminkan karakteristik khusus dari fungsi nilai mereka. Dalam teori prospek, orang menyeimbangkan peluang prospek yang berbeda menggunakan titik referensi sebagai titik awal, bukan dari titik nol. Seperti yang didalilkan dalam teori IUT tadi. Kerugian diperlakukan berbeda dari keuntungan. Kerugian nampak lebih besar daripada keuntungan, sehingga orang lebih peduli tentang kehilangan uang mereka daripada mendapatkan jumlah uang absolut yang setara. Preferensi resiko bergeser di sepanjang fungsi nilai. Hal ini menangkap gagasan bahwa orang tidak memiliki preferensi resiko tunggal, apakah pilihan seorang akan mencerminkan perilaku mencari resiko atau risk seeking, atau menghindari resiko risk averse. Akan tergantung pada konteks dan keseimbangan probabilitas untuk satu prospek terhadap prospek yang lain. Akhirnya adalah teori prospek memiliki keterbatasan sendiri dan beberapa diantaranya dibahas dalam teori risiko perilaku alternatif, seperti misalnya teori penyesalan Looms dan Sugden. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat berguna untuk pengembangan pendidikan pada selanjutnya. Untuk kurang dan kesalahannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.